people semuanya, welcome back to Reisa Broto Asmoro Channel. Memang ya dari tahun ke tahun pasti selalu ada pembaruan di dunia medis sendiri. Nah salah satunya nih perawatan yang paling diminati dari tahun 2024 ke sekarang 2025 itu kayak makin banyak yang concern tentang rehabilitasi medik. Wah menarik kan? Nah langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Adrian Setiaji, spesialis KFR itu kesehatan, kedokteran, fisik dan rehabilitasi. Halo kalau dulu soalnya kan spesialis rehab medik ya. Benar, dulu tuh SPRM dok, rehabilitasi medik. Sekarang ganti nama KFR. KFR, jadinya panjang. Jadinya lebih panjang, bener. Terima kasih banyak sama-sama dok Risa, terima kasih juga udah diundang. Ih seneng banget, Dr. Adrian nih terkenal di Instagramnya dengan sebutan Dokter Medok. Kenapa pakai Dokter Medok nickname-nya? Ini medoknya tuh susah hilang dok. Memang dari mana dok asalnya dok? Aslinya Semarang. Nah, sebetulnya Pancen makanya dari kecil sampai dokter umum di Semarang. Terus mulai kerja, jadi tahun 2017 lah itu mulai pindah Jakarta sampai spesialis di Bandung. Tapi 7 tahun kan, nah tapi masih kayak gini terus ya udahlah. Tetap aja dipakai lah. Nggak hilang juga. Nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang ya. Susah hilang. Akhirnya dipakein jadi nickname. Dipakai nickname aja. Jadi nih aku panggilnya apa nih? Dokter Medok. Dokter Medok, Adrian, apa aja bebas dok. Dokter Medok Adrian. Boleh. Kok kepanjangan? Kepanjangan. Ya. Oke. Ngomong-ngomong Dokter Adrian kan memang dari dulunya punya passion di bidang kesehatan kah? Atau memang wah nggak sengaja nih kejeblos ke dunia kedokteran gitu. Oke. Nah jujur aja sih dari kecil tuh nggak ada cita-cita dokter dok. Sama gitu. sekali nggak ada cita-cita dokter, belas nggak ada. Mulai SMA itu aja kelas 3. Kelas 3 SMA dok. Jadi awalnya tuh masih bingung dan SMA tuh ya masih jujur aja, bukan siswa yang teladan, sukanya main, sukanya dolan bener dok. Sukanya dolan, nongkrong, main-main. Tapi mesti pinter. Apa? Dulu enggak. Dulu rankingnya juga standar-standar, bahkan ya gitulah pokoknya. Nah terus kelas 3 itu kebetulan keluarga tuh enggak ada yang dokter sama sekali. Memang enggak ada. Terus kan tapi kok bayangin kayak papa kerja bisnis kok kayaknya kok nggak cocok ya gitu. Terus kayak aku ngelihat pelajaran-pelajaran biologi gitu kok ya kayaknya kok lumayan suka biologi. Terus ya udahlah iseng-iseng, bener-bener iseng dok. Apa nih? Iseng-iseng daftar. Ya Allah, Iseng-iseng daftar terus kok ya tenggatnya keterima. Waktu kan daftar di Undip Semarang, terus seiring berjalannya waktu kok syukurnya enjoy, syukurnya dan ternyata oh ya bener ketemu passionnya di sini. Jalannya di situ. Jalannya ternyata di situ. Enak ya ini Dokter Adrian iseng-isengnya masuk ke kedokteran ya. Enggak gitu loh. Tapi memang dulunya kabarnya atlet. Atlet taekwondo dulu dok. Keren banget. Aduh enggak lah dok. Jadi di umur berapa tuh latihan taekwondonya? Dulu mulai latihan taekwondo umur 5 tahun. Oh dari kecil banget. Dari kecil banget, soalnya awalnya itu pokoknya saya tuh nggak bisa diem dok. Awalnya tuh usil banget, kecilannya juga nakal, beling kalau orang Jawa bilang. Jadi sama papa aku, aduh nih anak disuruh les, dulu pernah les piano, gagal, nggak bisa diem lari-lari. Terus les apa lagi, les pelajaran gagal semua. Terus ya udah dicoba ke pertama kungfu dulu. Kungfu. Papa soalnya hobi bela diri jadi main kungfu. Oh emang ada. Terus ya kayaknya kok bisa nih. Tapi zaman dulu kan kungfu nggak ada kejuaraan. Terus diikutin, padahal taekwondo yang rame, taekwondo. Kebetulannya juga cocok, ya udah berlanjut sampai kuliah, sampai kuliah. Oh gitu, sampai kuliah. Tuh. Berarti udah apa tuh black belt? Udah black belt. Black belt tuh kan kalau nggak salah ada tingkatannya juga Bener. Jadi kalau black belt di taekwondo tuh tingkatan tuh namanya dan. Dan itu ada dan 1 sampai dan 9. Kalau sekarang kalau dan 9 tuh kayaknya udah yang putih semua. Aku dan 4. Wih, tetap aja. Wih, jangan macem-macem sama Dokter Medok nih ya kan. Wow, itu ngerasain apa manfaatnya dari selama mempelajari taekwondo itu sendiri? Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat coffee people nih. Pertama sih tetap 2 sih ya, fisik sama mental. Ya kalau fisik tuh dampak dari zaman taekwondo sampai sekarang ini yang aku dapat. Itu aku nggak bisa kalau nggak olahraga dok. Nah itu ya. Itu pertama, jadi memang dari dulu udah kebiasaan
Tapi apalagi kalau zaman atlet itu kan memang latihannya lebih gila. Jadi kan sehari itu 3 kali bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam, atau 2 jam, 3 jam gitu. Oh my God. Emang kayak gitu waktu atlet Dok. Oke. Atlet sekarang pun juga ya rata-rata Tetap mesti begitu gitu. ya? Oke. Nah terus setelah selesai atlet ya udah kebawa itu. Terus yang kedua itu mungkin mental. Nah kalau mental gitu itu ya. memang di bela diri yang aku dapat itu lebih confident lah. Ya kita lebih percaya diri sama justru emotion controlnya lebih oke. Jadi nggak meluap-luap gitu ya? Jujur aja aku sih nggak pernah sama sekali sampai sekarang bertengkar sama orang luar sama sekali nggak pernah. Oh malah nggak Bela pernah. diri nggak pernah sama Kalau sekali. kesenggol gitu mobil gitu nggak Kesenggol ada gini, tuh ya? oh enggak lah kayak iya. Malah gitu ya? Gitu. Oh. Jadi malah sama sekali enggak. Jadi kita malah lebih bisa lebih preserve gitu sih. Kalau itu yang aku dapat. Orang kan mikirnya kalau bela diri ntar suka berantem lagi. Malah Kadang kebalikan mikirnya ya. kan wah bela diri bakal shock nih. Ternyata sih kalau yang aku dapat dan aku juga dulu kan sempat ngelatih juga, enggak juga sih malah setelah bela diri dan misalnya anak-anak kecil nih, ada yang mungkin bandel ya, mungkin ya bandel, terus dia dicoba taekwondo, dia udah nyoba latihan fight. Nah setelah fight dia lebih jinak. Bahasanya jinak lagi dong. Iya. Lebih kalem gitu Lebih lah kalem ya. ya maaf ya. Jadi maksudnya dia kayak dia kayak mungkin ngerti ya, dia ditendang, dipukul tuh nggak enak. Jadi dia lebih kalem. Jadi udah tahu sebenarnya kayak gini nih cuma ada bolehnya di saat turnamen dengan kaidah-kaidah tertentu Betul, itu malah betul. jadi inspirasi mereka. Yes, ya. betul. Wow, apakah itu juga yang membuat Dokter Adrian ini akhirnya tertarik untuk ngambil spesialisasinya yang hubungannya sama itu, yakni rehabilitasi medik itu? Oke. Ada hubungannya Sok sebenarnya. Oh gitu. Soalnya dulu waktu aku atlet taekwondo, aku sempat fraktur patah tibia. Jadi gara-gara ampun, sampai pertandingan, patah. gara-gara pertandingan patah, terus ya udah dioperasi kan. Waktu itu masih SMP, terus rehabilitasi kayak biasa, waktu itu di Semarang. Nah, entah kenapa waktu SMP kecil itu kayak udah ngelihat rehabilitasi gitu seneng, tapi belum ngeh banget ya. Cuma kayak SMP tuh kok suka lah. Terus ternyata kebawa sampai sekarang, kayak di rehab itu kita kan sebenarnya rehab itu kan macam-macam ya Dok ya. Cuma salah satunya kan ada yang cedera sport. Oh iya, sports injury gitu Bener, ya. sport injury. Nah karena ada pengalaman kayak itu, nah itu jadi kayak lebih tertarik nih kayaknya rehab, pengen ngambil rehab dan juga kayak lapangannya itu luas tapi banyak masyarakat tuh ternyata belum terlalu ngeh. Nah itu, Gitu. kayaknya dulu tuh nggak kebayang gitu kayaknya Bener. apa aja sih yang dilakukan. Iya. Nah tapi lately mungkin sejak karena habis pandemi itu kan banyak orang jadi suka lari, Iya, bener, sepedaan, yang bener, kayak gitu-gitu kan. bener. Akhirnya banyak banget yang mulai memahami, ternyata ada ya tempat-tempat untuk latihan, Betul. otot. Betul. Apa aja sih Dok kalau rehab medik tuh meliputi apa aja sih? Rehab medik Pak luas banget luas, sebenarnya kan. bener. Rehab medik tuh setelah aku belajar spesialisnya, luasnya minta ampun Dok. Jadi kalau kita bagi itu 5 komponen besarnya. Oke. Pertama itu muskuloskeletal, which is Oke. otot tulang sendi ya Dok ya. Cedera olahraga biasanya masuk sini. Kedua neuromuskular, Oke. jadi saraf. Oke. Ketiga kardiorespirasi, itu untuk jantung paru. Oke. Keempat geriatri, itu berarti untuk yang lansia. Kelima pediatri, Untuk ya jadi untuk anak-anak. Jadi sebetulnya tuh rehab tuh nanganin semua. Dari bayi baru lahir itu juga kita rehab, apalagi kalau minumnya nyusunya nggak bagus, sampai usia lansia. Tapi memang kita kan nggak surgery, Iya, kita nggak yang ada emergency, bedahnya. betul. Itu memang kita nggak itu, tapi kita menangani semua sebetulnya tuh, gitu. Jadi ada latihan-latihannya terapi-terapi gitu kan Betul, biasanya ya. latihan-latihan, terapi-terapi, terus juga kita kan ada modalitas-modalitas rehabnya, misalnya laser, shockwave, kita juga ada injeksi-injeksi gitu. Itu jadi luas sih Dok. Itu ya. Betul, Nah yang sekarang apa aja nih kondisi yang paling banyak dicari orang nih kalau ke Oke. dokter rehab medik Pertama sih tetap cedera muskuloskeletal. gitu ya. Kalau lagi apa tuh mereka? Paling simple, pegel-pegel. Oh gitu ya. Nyeri leher, pundak, belikat, punggung bawah, encok sampai ke bawah kalau ada pegel-pegel, ya itu mungkin kalau dari pengalamanku 90% kasus lah yang saya tangani. Terus ya dari situ kan kita eksplor, ternyata ada masalah di sendinya, di tendonnya, ya kan. Terus cedera-cedera olahraga ya berkait seperti itu juga. Terus kalau masalah lain di luar muskuloskeletal, kita contoh yang neuromuskular, pasien stroke. Oh
iya ya Pasien-pasien kan stroke. terapi ini ya, Betul. fisioterapi gitu ya? Yes, latihan-latihannya itu kan juga terutama oleh kita. Yes, Oke. selain itu ya penyakit-penyakit saraf lain, saraf kejepit, Mhm, HNP itu mhm, juga. mhm, Terus kardiorespirasi mhm. itu COVID. COVID Pas itu pada saat pada Covid-nya? saat COVID, pasca COVID Mmm, kita rehab. Terus pasien yang habis operasi bypass jantung, mmm, kateter jantung mmm. itu juga. Ini saya nggak kebayang sih tapi gerakannya atau tindakannya terapinya itu Nah, kayak apa? jadi gini, misalnya mungkin kita ambil contoh yang COVID ya dok ya. Heeh heeh, Nah oke. kalau COVID itu misalnya dia lagi fase yang di inpatient, jadi masih di rumah sakit, Masih apalagi dia di dirawat ICU, nih, ya dirawat di ICU. mhm, Nah COVID itu kan biasanya tuh kan perfusinya oksigen nggak bagus, mhm, saturasinya turun, mhm, ya. Nah yang bisa kita lakukan selain medikamentosa dan suplementasi oksigen, mhm. di rehab tuh kita melakukan positioning dan mobilisasi. Oh gitu. Jadi ingat gak dok zaman dulu positioningnya tengkurap. Nah Iya, itu berarti kan biar yang lebih mengurus, yang termasuk yang mengurusi itu prioritas dari rehab. oh gitu ya? Terus mobilisasi, jadi mobilisasi di rehab tuh kita megang banget namanya mobilisasi dini. Mhm, Maksudnya jadi pasien baik itu COVID, baik itu habis operasi atau apa, mhm. kebanyakan tuh kan di Indonesia tuh komplikasi tirah baring lama. Iya, Ya kan jadinya bedridden, cuma dekubitus diem betul, segala macam. dekubitus, nggak gerak. Nah Hmm, di rehab, jadi pasien akut pun kita hmm. tuh berusaha masuk, kita mobilisasi pasien, pasien digerakin sesuai toleransi. I see. Kalau memang belum bisa mobilisasi aktif, yang pasien duduk berdiri sendiri, ya kita mobilisasi pasif. Jadi lewat dokter, lewat terapis, kita gerak-gerakin gitu. Hmm. Jadi itu contoh-contohnya dok. Oke, oke, oke. Terus Mm-mm. kalau yang tadi kayak apa ya, yang paling banyak tadi Heeh, 90% datang heeh, gitu ya. heeh. Kalau zaman dulu kan kita taunya orang pegel apa sih, pijet ya. Izin. Tapi Bener-bener. sekarang udah mulai aware ya, Iya, ternyata solusinya harus tepat nih, betul, dicari penyebabnya apa. betul. Makanya ke dokter spesialis Betul, rehab heeh. medik Jadi ini. kita memang kalau masalah pegel itu kan kalau Hmm, di explore ya luas ya. hmm, Apakah otot, tulang, sendinya. Sebenarnya pijat pun kita juga ada masasnya hmm, ya. Tapi hmm, kan kita hmm, explore, kita periksa secara keseluruhan, nanti hmm. kita sesuaikan latihannya gitu. Oke. Wah, keren banget ya. Apakah ini termasuk salah satu hal yang jadi concern sama Mm-mm, dokter medok sendiri? mm-mm, Kalau misalnya karena sekarang banyak lifestyle yang nggak mm-mm, sehat, mm-mm. terus banyak orang yang tadi kan punya problem-problem kayak gitu, terus bikin buku ya, Bikin buku kan? buku ya benar-benar. Bikin buku judulnya apa dok? Yuk stretching sekarang. Yuk stretching sekarang.